Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Ayu Kartika Dewi, NPM 202201098. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7. Izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang manajemen kasus komprehensif pada kasus stroke. Untuk anggota kelompok 7 ada 13 anggota. Kemudian untuk langsung saja ke pengertian stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan pada aliran darah yang menuju otak atau bahkan terhenti. Hal itu dapat terjadi karena terdapat sumbatan pada pembuluh darah otak yang disebabkan tumpukan lemak atau terjadi pembekuan darah. Selain itu, stroke juga dapat terjadi karena pecahnya pembuluh darah di otak yang diakibatkan tekanan darah yang tinggi. Kemudian untuk faktor resiko dari penyebab stroke, yang pertama ada tekanan darah tinggi, yang kedua penyakit diabetes, yang ketiga penyakit jantung koroner, yang keempat kolesterol, yang kelima alkohol dan kebiasaan merokok, dan yang keenam faktor risiko pada stroke yang tidak dapat diubah adalah usia lanjut lebih dari 60 tahun dan genetik. Kemudian untuk tanda dan gejala, yang pertama ada kelemahan mendadak, satu sisi tubuh atau dua sisi, mati rasa, kesemutan pada muka, kesemutan pada lengan atau kaki. Kemudian yang kedua ada kehilangan penglihatan, mendadak sebelah mata atau kedua mata. Yang ketiga ada sakit kepala hebat mendadak. Yang keempat kehilangan kemampuan berbicara secara tiba-tiba atau kesulitan memahami perkataan. Yang kelima ada penurunan kesadaran. Yang keenam kesulitan menelan. 7 tersedak waktu makan atau minum. 8 gangguan emosi atau daya ingat. Kemudian untuk penata laksanaan medis yang dapat dilakukan ialah dengan rehabilitasi yang bertujuan meningkatkan kembali fungsi tubuh untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari, melakukan pengobatan secara rutin, dan atau dapat dilakukannya operasi pembedahan untuk membuka hambatan arteri di leher. Untuk laporan kasus, pengkajian umum, nama Tuan I, usia 56 tahun, pengkajian primer, RW, sumbatan tidak ada, breathing, frekuensi pernafasan 16 kali per menit, sirkulasi, nadi 70 kali per menit, reguler, teraba kuat, 160/100, dan saturasi oksigennya 98%. Kemudian disability, kesadaran, E4, verbalnya 5, dan motorik 6. GCS sama dengan 14, yaitu kesadaran kompos mentis. Untuk pemeriksaan neurologis, singkat respon AVPU. A. Alert, tingkat kesadaran pasien kompos mentis. B. Voice response, pasien berespon terhadap suara. P. Pain respon, pasien berespon terhadap rangsangan nyeri. U. Unresponsive, pasien merespon. Kemudian edema tidak ada. Untuk pengkajian sekundernya, alasan masuk rumah sakit, Tuan I 56 tahun datang ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk atau RSAM merupakan rujukan dari RS tipe C dengan keluhan kebas di tubuh sebelah kiri sejak 5 hari. Kemudian keluhan kebas di bagian tubuh kiri terjadi secara mendadak. Keluhan timbul pada perut sebelah kiri, kemudian ke tangan kiri, lalu ke kaki kiri. Keluhan timbul saat pasien beristirahat. Pasien masih dapat menggerakkan tangan dan kaki dengan baik, dapat memegang benda dan masih bisa berjalan. Pasien juga mengatakan bicaranya menjadi pelo dan bibirnya tampak perot. Untuk pengkajian sekunder riwayat kesehatan keluarga, riwayat penyakit keluarga tidak terdapat keluhan hipertensi. Kemudian TB, DM, ataupun penyakit jantung pada keluarga. Untuk riwayat kesehatan lalu, pasien memiliki riwayat menderita darah tinggi dan diabetes.
Terakhir dilakukan pengecekan gula darah kurang lebih 6 bulan lalu. Pasien hanya mengkonsumsi saat keluhan terasa mengganggu, dan saat keluhan membaik, pasien berhenti meminum obat. Untuk riwayat trauma kepala tidak ada, kejang tidak ada, batuk lama tidak ada, demam tidak ada, muntah, menyemprot tidak ada, nyeri kepala, penurunan kesadaran tidak ada, buang air kecil dan buang air besar normal, pasien menyangkal pernah menderita stroke sebelumnya. Untuk keadaan umum, tampak sakit sedang, kesadarannya kompos mentis, untuk GCS-nya E4, V5, M6, untuk TTV tekanan darah 160/100, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 70 kali per menit, reguler teraba kuat. Untuk pernafasannya 16 kali per menit, dan SpO2-nya 98%. Untuk hasil pemeriksaannya, pemeriksaan fisik pada status generalis tidak dapat kelainan pada pemeriksaan fisik kepala, leher, toraks, arteriol paru, dan jantung. Abdomen dan ekstremitas atas dan bawah pasien dalam batas normal. Untuk pada pemeriksaan 12 saraf kranial pasien, pada pemeriksaan fasialis lipatan nasobialis pasien berkurang di sebelah kiri dan sudut bibir jatuh ke sebelah kiri. Pada pemeriksaan glossopharyngeus dan vagus terdapat kesulitan untuk menelan. Pada pemeriksaan rangsang minengeal, refleks fisiologis dan refleks patologis pasien tidak ditemukan adanya kelainan. Pemeriksaan fungsi sensoris, rasa raba, rasa nyeri, rasa getar, rasa panas, dan suhu dingin dalam batas normal. Untuk pemeriksaan fungsi autonomiksi, defekasi tidak ditemukan adanya kelainan. Pada pemeriksaan sistem motorik, baik superior dan inferior kanan dan kiri, yaitu gerak didapatkan pasif pada inferior kiri, dan terdapat tovus pada metatarsal 1. Kekuatan otot inferior kiri didapatkan penurunan, tidak terdapat adanya tonus, klonus, maupun atrofi. Pada pemeriksaan CT scan tanpa kontras didapatkan tampak lesi hipodens kecil di temporal kanan dan kiri dan kesan infark lakunar di temporal bilateral. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya, untuk ada hematologi, pemeriksaan kimia darah, dan elektrolit. Kemudian untuk diagnosanya, yang pertama ada keluhan kebas di tubuh sebelah kiri sejak 5 hari. Pada 5 hari sebelum masuk rumah sakit, setelah mengalami kebas, pasien berobat dan didapatkan tensi 220/100. Memiliki riwayat menderita darah tinggi. Untuk data objektifnya, tekanan darah 160/100, pemeriksaan CT scan tanpa kontras didapatkan tampak lesi hipodens kecil di temporal kanan dan kiri, dan kesan infark lakunar di temporal bilateral. Untuk diagnosanya, mengambil resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi dengan kode D0017. Untuk diagnosa yang kedua, data subjektif, 2 hari setelah keluhan tersebut, timbul keluhan sulit menelan, sehingga pasien selalu memuntahkan makanannya. Untuk data objektif, pada pemeriksaan glossopharyngeus dan vagus, terdapat kesulitan untuk menelan, dan diagnosa yang diambil gangguan menelan berhubungan dengan gangguan saraf karnialis dengan kode D0063. Kemudian untuk diagnosa yang selanjutnya, data subjektif, pasien juga mengatakan bicaranya menjadi pelo dan bibirnya tampak perot. Untuk data objektif, fasialis lipatan nasolabialis pasien berkurang di sebelah kiri dan sudut bibir jatuh ke sebelah kiri. Penurunan glossopharyngeus. Untuk diagnosanya, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi cerebral dengan kode D. Untuk standar luaran
Keperawatan Indonesia atau SLKI-nya. Yang pertama, resiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi perfusi serebral dengan kode L02014. Nilai rata-rata tekanan darah dari memburuk 1 menjadi membaik 5. Kemudian tekanan darah sistolik dari memburuk 1 menjadi membaik 5. Kemudian tekanan darah diastolik dari memburuk 1 menjadi membaik 5 dan refleks saraf dari memburuk 1 menjadi membaik 5. Kemudian diagnosa yang kedua, gangguan menelan berhubungan dengan gangguan saraf kranialis, status menelan kode L06052. Yang pertama, mempertahankan makanan di mulut dari menurun 1 menjadi cukup meningkat 4. Yang kedua, refleks menelan dari menurun 1 menjadi cukup meningkat 4. 3, kemampuan mengosongkan mulut dari menurun 1 menjadi cukup meningkat 4. 4, kemampuan mengunyah dari menurun 1 menjadi cukup meningkat 4. 5, usaha menelan dari menurun 1 menjadi cukup meningkat 4. 6, muntah dari meningkat 1 menjadi cukup menurun 4. Yang ketujuh, produk saliva dari memburuk 1 menjadi cukup membaik 4. Yang kedelapan, penerimaan makanan dari memburuk 1 menjadi cukup membaik 4 dan kualitas suara dari membaik 1 menjadi cukup membaik 4. Untuk diagnosa yang ketiga, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi serebral, komunikasi verbal dengan kode L13118. Yang pertama ada kemampuan berbicara dari menurun 1 menjadi cukup meningkat 4, kesesuaian ekspresi wajah atau tubuh dari menurun 1 menjadi cukup meningkat 4, pelo dari meningkat 1 menjadi cukup menurun 4, respon perilaku dari memburuk 1 menjadi cukup membaik 4, dan pemahaman komunikasi dari memburuk 1 menjadi cukup membaik 4. Untuk standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI, yang diagnosa pertama, resiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi, dengan manajemen peningkatan tekanan intrakranial dengan kode I06194, observasi identifikasi penyebab peningkatan seperti lesi, gangguan metabolisme, edema serebral. Kemudian monitor tanda dan gejala, dan monitor MAP atau mean arterial pressure. Kemudian terapeutik, meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. Berikan posisi semi-fowler, hindari manuver falsafa, cegah terjadinya kejang, hindari penggunaan PEP, hindari pemberian cairan IV hipotonik. Kemudian untuk kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan jika diperlukan. Kemudian kolaborasi pemberian diuretik osmosis jika diperlukan. Untuk diagnosa yang kedua, gangguan menelan berhubungan dengan gangguan saraf kranial. Mengambil dukungan perawatan diri, makan atau minum. Untuk observasi, monitor kemampuan menelan, terapeutik, ciptakan lingkungan yang menyenangkan selama makan, atur posisi yang nyaman saat makan atau minum, lakukan oral hygiene sebelum makan jika diperlukan, berikan bantuan saat makan atau minum sesuai tingkat kemandirian jika diperlukan. Untuk kolaborasi pemberian obat seperti analgesik, antiemetik sesuai indikasi. Untuk diagnosa yang ketiga, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi serebral. Mengambil promosi komunikasi defisit bicara atau kode I13492. Untuk observasi, monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara. Yang kedua, monitor perkembangan kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berkaitan dengan bicara, misalnya ingatan, pendengaran, dan bahasa.
Untuk terapeutik, gunakan metode komunikasi alternatif, misalnya menulis, berkedip mata, papan, komunikasi dengan gambar dan huruf, isyarat tangan, dan komputer. Kemudian ada sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan, misalnya berdiri di depan pasien. Kemudian dengarkan dengan seksama, tunjukkan satu gagasan atau pemikiran sekaligus. Bicaralah dengan sambil perlahan menghindari teriakan. Gunakan komunikasi tertulis atau minta bantuan keluarga untuk memahami ucapan pasien. Kemudian ada modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bantuan. Ulangi apa yang disampaikan pasien. Kemudian untuk edukasinya, anjurkan berbicara perlahan, anjurkan pasien dan keluarga proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berhubungan dengan kemampuan bicara. Kemudian untuk kolaborasi, rujuk ke ahli patologi bicara atau terapis. Untuk kesimpulannya, stroke adalah kerusakan jaringan otak yang disebabkan karena berkurangnya atau terhentinya suplai darah secara tiba-tiba. Faktor penyebab stroke salah satunya seperti kelainan pembekuan darah, stres, dan kurang aktivitas. Tanda gejala stroke seperti kelemahan mendadak satu sisi tubuh atau dua sisi, mati rasa, kesemutan pada muka, kesemutan pada lengan atau kaki, kehilangan penglihatan mendadak sebelah mata atau kedua mata. Dari hasil pengkajian kasus Tuan I, kelompok kami mendapatkan 3 diagnosa, yaitu yang pertama resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi dengan kode D0017. Kemudian diagnosa yang kedua gangguan menelan berhubungan dengan gangguan saraf karnialis dengan kode D0063. Dan diagnosa yang ketiga yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi cerebral, kode D011119. Kemudian untuk saran, agar pengetahuan tentang asuhan keperawatan pada klien stroke dapat dipahami dan dimengerti oleh para pembaca, sebaiknya laporan ini dipelajari dengan baik karena dengan mengetahui asuhan keperawatan pada pasien stroke dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu medis. Karena dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan tersebut, maka kita akan termotivasi lagi untuk belajar menjadi orang yang lebih baik dalam hal ilmu pengetahuan. Kemudian, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari kelompok kami. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.